Bisa nggak sih bikin bot trading AI sendiri yang konsisten profit tanpa jago coding? Jadi tools ini tuh bukan sebuah cheat code. Ya. Lu emang harus bisa dari awal untuk ngelakuin apa yang lu mau. At least tahu dasarnya lah. Jadi lu konekin MCP-nya ke AI-mu, lu tinggal bangun indikatornya. Lu bisa bangun indikator custom buat lu sendiri. Oke, itu Tapi lu harus ngerti cara prompting. Yang gue temukan paling sering adalah secara jangka panjang dia profit. Tapi kalau disandingkan sama holding Bitcoin doang, holding Bitcoin biasanya menang. Gue tuh nggak ngajarin lu cara beli rumah, gue kan ngajarin lu cara bangun rumah seperti apa. Codingnya tuh AI-nya. Bongkar rahasia lengkap Vibe Coding dan AI Trading Bot bareng Josh Gultom. Tonton episode lengkapnya di YouTube Ajaib. GM Investor Ajaib balik lagi di acara Cuan Talks. Nah, pada kesempatan kali ini gue kehadiran seseorang kreator yang besar di YouTube juga. Ada kontennya juga ada di TikTok, ada di Instagram. Beliau ini tuh sebenarnya aktif di kripto dan sekarang tuh lagi nge-grinding tentang AI. Nah, gue sebenarnya tuh penasaran sama bintang tamu kita kali ini. Ada yang tahu siapa? Ya, langsung saja kita sambut Ko Josh Gultom. Halo Ko. Thank you. Kayaknya kalau YouTube gede, kayak enggak deh. Kreator gede enggak lah, biasa aja lah. Gede lah Ko kalau gue lihat mas subscribernya juga viewersnya. Oke lah. Gue harus anggap itu pujian kayaknya ya. Oke. Ko, gimana kabarnya kali ini Ko? Karena kan gue sempat akhir-akhir ini gue kan ngikutin juga konten lo ya. Dalam artian lo nge-grinding tentang AI. Terus lo juga aktif di kripto. Bahkan di salah satu acara ini ya, kripto terbesar di Indonesia. Pada bulan ini lu juga bakal ikut trading royal ya? Ya ada. Betul ya? Di DBW ya. Nah, gue pengen tahu akhir-akhir ini kegiatan lu tuh apa aja sih kok? Kalau boleh tahu. Sekarang kan sebenarnya di tahun ini tuh memang narasinya crypto bear market ya. Betul. Crypto bear market setelah kemarin Bitcoin udah nyentuh ke all time high-nya, dia turun sampai ke under 90, itu udah basically rana-rana bear market lah kayak. Oke, berarti tahun ini gue nggak akan banyak ngapa-ngapain nih gitu kalau kita ngomong soal crypto. Ya udah, kalau kita nggak bisa making money di crypto dengan invest di spot, dan gue misalnya trading juga nggak mau seagresif itu juga supaya nggak stres, yaudah we try to make money dari tempat lain aja. Which is gue emang dari lama itu ngulik AI dari cukup awal-awal lah, pas pertama kali ChatGPT lahir itu tuh di tahun 2022 November itu. Gue udah grinding cukup banyak di situ. Memang dari pekerjaan utama gue juga sangat-sangat heavily use di AI. Nah, sebenarnya itu AI di belakangan ini itu lumayan terkenal di mana-mana. Ada kalian mungkin kalau nonton di Instagram segala macam, oh orang bisa trading pakai AI, oh bisa bikin video ini pakai AI, oh bisa bikin aplikasi ini jual itu, jual bisnis pakai AI segala macam. Sekarang AI udah bisa bikin bisnis hanya dengan satu orang, dan bisa making money mungkin ratusan sampai jutaan rupiah gitu. Ratusan sampai miliaran rupiah. It's true, benar. Cuman gue notice ada gap yang cukup besar di situ. Oke. Ada dua. Yang pertama itu adalah AI semakin lama semakin mahal. Orang-orang yang nggak ngerti AI kemarin itu tuh nggak akan semakin pakai AI karena AI-nya juga semakin mahal. Mereka cuma pakai yang free. Yang free ini emang cukup powerful, tapi not powerful enough atau nggak cukup banyak aksesnya untuk bisa membuat semua hal yang dibilang di internet itu yang viral segala macam. Oke. So you gotta pay more istilahnya. Kalau lu emang harus bayar lebih mahal. Itu gap paling pertama. Jadi yang dibilang AI akan semakin mahal dan makin tidak bisa diakses sama kelas menengah, itu akan semakin real. Dan sekarang menurut gue udah mulai kejadian. Gue pun sekarang pemakaian AI itu udah ratusan dolar tiap bulan lah, minimal. Terus yang kedua, ini yang menurut gue gapnya lebih gede. Bahkan orang yang punya duit aja belum tentu bisa pakai gitu. Yaitu ada di bagian knowledge. Oke. AI itu emang dibilang, oh lu tinggal tanya aja AI, oh lu tinggal tanya aja AI gitu, segala macam. Tapi gak semua orang punya kemampuan atau kapabilitas untuk menerima semua informasi segitu banyak dan gak tahu memulai dari mana. Oke. Gitu. Jadi selama 1 tahun ini gue lagi nyusun kurikulum, ya dibantu juga sama AI segala macam, dan akhirnya gue bangun bisnis, mulai belajar AI.com. Cuman ya itu bisnis sampingan lah gitu. Oke. Gue bangun itu belakangan ini. Jadi semua yang gue udah pelajarin, gue bikin kurikulumnya dari nol sampai akhirnya lu bisa nge-vibe coding, lu bisa bikin bisnis sendiri segala macam, atau bahkan maybe let's say bikin aplikasi lu sendiri, itu semua gue ajarin di sana. Gitu. Oke. Ini menarik nih teman-teman investor ajaib. Jadi kalau yang gue tangkap ya dari penjelasan Ko Josh tadi, artinya
Kojos ini lagi ngebangun sesuatu yaitu tentang course AI ya kok ya. Jatuhnya ya course jatuhnya. Ya course-nya AI, dan ini tuh sebenarnya materinya lengkap karena tadi gue udah sempat di-spill sedikit sama Kojos terkait materi-materinya apa aja gitu. Nanti mungkin kalau misalkan Kojos mau ngejelasin boleh juga ya kok ya. Oke. Nanti. Nah, pertanyaan gue lebih lanjut kok. Sekarang kan model AI itu banyak banget ya. Very banyak, Ya. banyak banget. Bahkan dari yang free sampai yang berbayar pun ada, misalkan kayak DeepSeek, ada Qwen AI gitu yang cukup powerful juga ya. Ada Gemini, ada ChatGPT, ada Cloud dan etc. lah. Menurut lu the best AI yang berbayar apa dan yang free apa? Dan alasannya kenapa? Oke, ini sebenarnya cukup mudah jawabnya ya. Karena kalau kita ngeliat AI, Ya. itu tuh sebenarnya ada parameternya. Dan itu tuh bisa dilihat secara angka. Kita bisa kuantitatifkan. Intinya kalau istilahnya kalau buat orang-orang yang masih awam gitu, AI itu kayak kita main game Pokemon gitu lah. Ada levelnya, level 1 sampai level 100 ya. Semakin tinggi levelnya, semakin gede attack powernya segala macam ya, dia semakin pintar kira-kira gitu. Dan itu bisa dihitung sebenarnya. Ya. Dan itu lu bisa cari available di internet. Yang sekarang paling bagus per hari ini ya. Per hari ini. Ini sekarang tanggal 11 Agustus berarti. Ya. Itu Fable dari Cloud. Oke. Itu paling mahal dan paling bagus. Oke. Nah, itu available-nya di Cloud. Cuman let's say, apakah lu butuh Cloud Fable untuk bikin bisnis lu? Enggak juga. Cloud itu tuh, Fable itu tuh menurut gua, at least yang udah pakai beberapa minggu terakhir, itu tuh pintar di bagian UI. Pintar banget. Dia bangun aplikasi yang cakep banget, segala macam, lo kasih referensi aneh sekalipun dia bisa buat. Itu cukup amazing. Dan gua kaget, oh sekarang dia bisa kayak gini gitu. Di bawahnya ada Opus, di bawahnya lagi ada Sonnet segala macam. Cuman semakin kita turun biasanya pilihan AI-nya semakin banyak. Ya. Yang kepintarannya mirip-mirip gitu ya. Nah, dari ChatGPT itu juga sebenarnya belakangnya udah makin jago. Ada yang dari Terra, Sol, Luna itu juga udah oke lah. Bersaing banget sama Cloud tadi. Cloud, ya. Cuman yang menariknya ini AI kan sekarang udah semakin rame dan bisnisnya itu tuh bersaing ketat banget. Ya, Dari China sama US. betul. Yang bikin kita sebagai retail user happy adalah China sama US ini berantem tentang AI. Kenapa? Karena dari US walaupun AI-nya pinter-pinter banget, mereka tuh mahal luar biasa. Ya, ya. Kayak kemarin lah baru sekitar maybe seminggu atau 10 hari terakhir, gua nggak ingat tanggalnya berapa. Itu kemarin DeepSeek baru aja keluar yang baru namanya V4 Flash. Ya, V4 Flash itu sekuat Opus. Opus itu kuat banget. Opus itu yang punya cloud tadi itu. ya. V4 Flash ini oke. Gue lupa angka tepatnya berapa. Let's say lagi nih kira-kira. Nanti teman-teman mungkin boleh cek parameternya ya. Harganya berapa? Opus itu kita bilang 1 juta token. Bilang aja lah. Opus untuk berjalan 1 kilometer Ya. itu tuh harganya let's say 100.000 rupiah. Oke. DeepSeek yang pinternya sama kayak Opus, jalan dalam jarak yang sama, Ya. itu mungkin cuma bayar 100 perak. Jadi luar biasa murah. Ya, ya. Tapi aplikasi cloud sama aplikasinya DeepSeek itu tuh totally different machine. Lu bisa aja pakai DeepSeek sebagus mungkin. Lu buka nih websitenya DeepSeek itu deepseek.com, gue lupa ininya tepatnya. DeepSeek itu kan lu pakai, lu kerjain tuh Ya. sama kerjaan di cloud sama di DeepSeek. Hasilnya kurang lebih mirip. Tapi apakah itu membuat lu jadi lebih produktif? Nggak juga sebenarnya. Kalau lu nggak ngerti gimana cara pakai DeepSeek ini dengan benar. Betul. Misalnya hanya sekedar gampang aja lah. Lu ngerti nggak cara konekin API? Itu kan nggak semua orang ngerti. Betul. Itu agak teknis banget. Walaupun mungkin aja banyak orang ngerti gitu ya. Tinggal belajar aja sih sebenarnya, nggak susah. Cuman pemilihan AI ini tuh akan terus berganti tiap bulan. Jadi Ya. mungkin AI yang paling pintar hari ini, tadi gue bilang Cloud Fable, bisa jadi minggu depan berubah lagi. Ya, ya, Bisa ya. jadi berubah lagi. Cloud Fable ini nggak exist sebulan lalu kayaknya. Ya, ya. Opus kemarin paling pintar. Sekarang tiba-tiba ada Fable. Betul. Gitu. Dan sempat ditarik juga kan Fable sebenarnya pas Iya, sempat launching ditarik. habis ditarik Iya, gitu. Ditarik hilang, kayak dibegoin dulu baru masukin lagi gitu. Karena tuh Cukup ya, unik sih. karena tuh biasanya gue juga bisa dibilang tuh tiap bulan gue ganti-ganti juga langganan AI-nya gitu. Karena gue juga nggak mau, maksudnya terlalu banyak langganan AI tapi nggak efektif gitu ya. Iya benar. Nah, jadi kalau sempat ganti-ganti antara Manus, Cloud, terus ChatGPT gitu dan lain-lain lah. Nah, sekarang kan artinya memang AI ini benar-benar berkembang dari waktu ke waktu ya, berkembangnya itu pesat banget menurut gue. Dan gue sempat lihat di X kok.
apalagi lagi rame tuh ya, sempat rame waktu cloud launching Opus atau apa ya, gue lupa tuh. Dia bisa automatic trading gitu. Oh, oke. Ya, itu kan ada videonya selama kurang lebih kalau nggak salah 1 jaman atau 2 jaman gitu ya. Gue jujur gue download. Oke. Gue jujur gue download tapi belum gue tonton. Oke. Nah, menurut lu dengan kemampuan AI sekarang, possible nggak sih kita bikin automated trading kayak gitu dan profit ya? Nah, possible atau enggak? Kita nggak berbicara kepastian, tapi Ya. possibility-nya aja gitu. Oke. Gue mungkin bisa jawab dengan seperti ini. Apakah bisa AI dipakai buat trading? Bisa. Itu bisa banget sebenarnya. Cuman apakah AI-nya bisa profitable seperti yang dikatakan di X itu? Ya. Itu another story. Karena pertama kita nggak tahu apakah orang itu jujur atau enggak. Apakah dia cuma bikin dashboard doang, terus dia itu bikin dashboard dan kelihatan kayak kita trading beneran, itu sangat gampang dibikin pakai cloud. Iya, Itu gampang banget. Mau pakai Codex juga bisa. Mau pakai DeepSeek juga bisa. Itu bisa. Gampang banget. Nah, logikanya adalah gue sangat percaya sama sebuah teori bahwa market itu akan selalu efisien. Ya. Ketika ada sesuatu yang gampang diakses sama semua orang, ketika semua orang bisa ngelakuin itu, probably marketnya akan efisien dan itu nggak works lagi. Yang mungkin lu profitnya let's say 100% dalam waktu seminggu, probably 1% nggak jadi dapat lagi atau bahkan rugi. Kayak gitu. Oke. Maybe it works pada saat itu, mungkin cuma seminggu. Itu bisa kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua, orang yang lu lihat di X emang sejago itu, emang udah orang yang nguliknya mampus luar biasa, yang bahkan orang-orang retail kayak gua aja nggak ngerti cara pakai ini kayak gimana caranya, lu pakai algoritma apa, lu pakai indikator apa yang lu masukin segala macam, sehingga lu bisa bangun seperti itu. Gue juga pernah coba buat, gue harus ngaku juga pernah buat. Kepo juga ya. Kepo juga dong. Iya, Ini betul. bisa gimana sih gitu kan? Gue dulu sempat mau bikin semacam hal mirip-mirip gitu di Hyperliquid, sempat mau coba. Dengan teori gue sendiri segala macam, it's very very hard. Maksudnya kayak hardnya tuh di bagian konektivitasnya. Apakah karena kan trading itu kan millisecond ya. Kalau misalnya salah segala macam, takutnya malah rungkat segala macam dan lu beneran teruang sana. Dan gue sampai sekarang belum pernah berhasil untuk bikin dia itu tuh sebagus itu. Ya. Ada somehow yang gap knowledge itu yang gue belum dapat. Karena toh gue bukan orang IT dari awal. Ya. Gitu. Gue bukan orang IT, gue juga bukan orang algo trading segala macam. Gue cuma learning from AI dari nol gitu. Dan turns out, oke, mungkin aja orang di X itu benar, tapi dia probably udah expert sebelum dia pakai AI. Oke. Baru dia pakai AI untuk bikin itu jadi lebih gila lagi gitu. Ya. Dan pasti kalau misalnya itu ada, dia nggak akan mau share. Karena kalau dia share, market will be efficient cepat atau lambat kayak gitu. Ya. Tapi apakah AI bisa dipakai buat trading? Bisa banget. Gitu. Oke. Nah, ini kan gue nggak tahu ya. Maksudnya apakah prompting itu seperti apa supaya bisa membentuk automated trading kayak gitu? Apakah melalui quantitative trading atau qualitative trading gitu ya? Nah, menurut lu, pendapat lu aja gitu. Nih kita berbicara ini aja ya, warung kopi aja gitu. Ya. Menurut lu, yang metode yang dilakukan sama orang itu yang di X agar profit dengan konsisten itu pakai qualitative trading atau quantitative trading menurut lo? Kalau yang gue boleh nebak-nebak ya, kayaknya lebih ke kuantitatif. Kuantitatif. Dia ngeliat data, dia ngeliat ada misalnya let's say ada data yang tidak efisien, misalnya let's say itu apa yang lu lihat? Apakah dia trading futures, apa poly market atau apa? Kalau nggak salah tuh futures deh. Futures ya. Mungkin dia ada ngeliat inefficiency di exchange itu. Ya. Entah ada gap apa atau dia baca apa indikator segala macam sehingga dia bisa playnya very very quick and then menghasilkan profit lebih banyak atau volume tinggi banget atau kayak gimana, gue nggak paham. Tapi kalau gue boleh tebak, kalau misalnya ada bot yang seperti itu biasanya datanya kuantitatif. Oke, Gitu. kuantitatif. Nah, kalau bagi teman-teman yang pengen nih trading by news ya, kan ada juga orang yang trading by news ya. Nah, ini caranya gimana ya? Kalau menurut lo, kan workflow itu kan penting ya dalam membangun sebuah AI yang otomatis lah. Nah, menurut lo gimana cara membangun sebuah AI trading atau untuk mengkurasi datanya juga orang yang trading tuh berdasarkan berita gitu, berdasarkan news. Oke. Gini. Itu bisa. Ya. Bisa banget. Jadi teman-teman nggak bisa pakai AI yang cuman sekedar buka browser, chatting. Sebenarnya bisa, cuman bakal tidak efisien. Oke. Lu harus bangun satu
istilahnya satu tempat di mana semua ini tuh informasinya berkumpul. Entah itu berita, entah itu data-data kuantitatif. Data kuantitatif bagi teman-teman yang nggak tahu itu adalah data-data yang berupa angka-angka lah, yang bisa dihitung lah. Ya entah itu harga sembako per 30 hari terakhir, itu data kuantitatif. Tapi kalau data kualitatif itu kayak data sembako sedang naik karena cuaca sedang bagus, kira-kira gitu. Itu data kualitatif. Dia lebih kalimat lah gitu istilahnya kalau gampangnya. Nah, kalau misalnya membuat seperti itu, sebenarnya salah satu caranya, at least di kepala gue paling gampang ya, itu adalah membuat dashboard. Lu punya satu dashboard sendiri, lu punya website sendiri lah yang cuma lu sendiri yang akses. Di situ let's say lu masukin, kalau di crypto tuh ada CoinGlass, lu masukin ada misalnya di Velama atau apapun yang berbayar. Biasanya kalau data-data yang bagus berbayar ya. Lu nggak mungkin nggak berbayar, nggak mungkin lu pakai yang free doang dan mengharapkan wah lu cuan dengan itu. Ya mungkin bisa, cuman mungkin jangka waktu lebih panjang. Tapi kalau mau yang lebih expert, biasanya lu akan ambil akses-akses yang berbayar. Jadi lu harus suntikin API dari tempat-tempat berita tersebut. Lu masukin colok ke dashboardmu. Pakai MCP ya. Mau pakai MCP, mau pakai API segala macam, terserah lu. Di dashboard lu udah ada berita-beritanya. Udah ada misalnya kayak oh hari ini Bitcoin outflow. Oh hari ini ETF lagi inflow segala macam. Siapa yang beli ETF-nya segala macam. Lu harus dapat info itu dari luar. Lu tinggal pilih nih mau informasi apa yang lu mau cari. Oke. Semuanya lu masukin ke dalam. Lalu lu masukin harga-harga Bitcoin yang data kuantitatifnya. Masukin ke dalam. Terus dari situ lu harus bikin sebuah sebuah workflow. AI-nya harus baca yang mana dulu untuk menentukan portofoliomu mau seperti apa geraknya. Dia lu nggak bisa bikin kayak let's say, oke, semua data-data di sini kasih AI, dah trading. Nggak boleh gitu. Lu harus kasih tunjuk tujuan lu mau ngapain. Misalnya let's say lu punya uang $10,000. Oke. Lu mau bikin ini jadi $20,000. Lu mau naik 100% dalam waktu 1 tahun misalnya. Apakah bisa? Mungkin aja bisa. Bukan artinya nggak mungkin gagal ya. Either way yang akan terjadi. 1 tahun 100% itu sangat agresif. Everybody knows that. Oke. Yang akan terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah AI-mu akan coba segila mungkin dan dia akan trading yang cukup gue bisa bilang agak sembrono. Karena ya lu pengen high return, pasti volatilnya juga mampus. Ya kan? Portofoliomu $10,000 tiba-tiba bisa 2.000. Tiba-tiba bisa 4.000, tiba-tiba bisa 8.000, tiba-tiba bisa 11.000. Kayak meme coin jatuhnya. Kayak meme coin. Tapi lu nggak tahu, lu ini nggak bisa keprediksi. Lu nggak bisa backtest itu. Lu nggak bisa backtest AI-mu tuh kalau misalnya gua taruh dari tahun 2010 kayak gimana ya? Mungkin aja bisa. Kalau lu bisa dapetin berita dari tahun 2010, masukin semuanya secara live dalam tanda kutip, and then lu bikin simulasi, itu juga sebenarnya bisa. Cuman apakah lu bisa dapetin berita dari 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu? Belum tentu bisa kan? Belum tentu bisa. Yang bisa adalah kita dapetin berita sekarang. Jadi yang lu bisa lakukan adalah front test. Ini yang dilakukan sama banyak lab AI di X. Mungkin kalau lu pernah lihat ada yang bikin kayak oke, kita bikin nih ada Cloud versus ChatGPT versus DeepSeek versus Qwen. Terus tiba-tiba yang menang adalah siapa, Qwen misalnya atau DeepSeek. Qwen kalau nggak salah. Kalau nggak salah Qwen yang menang. Betul. Tapi itu cuma sebulan. Kenapa nggak dilanjutin? Bulan. Kalau lu terusin sampai setahun, bisa jadi semua 4 rugi semua. Kita nggak tahu performanya. Jadi you cannot put 100% semua opini itu ke AI. Harus tetap lu yang masukin. Dan jangan minta ke AI-nya juga 100%. Itu nggak make sense. Kalau lu bisa minta 100% ke AI dalam waktu setahun, semua yang ngurus-ngurus duit triliunan di luar sana udah ngelakuin itu. Gak mungkin. Mereka aja paling bisa bikinnya 10%, 15%, 20% udah gila banget gitu setahun. Kalau lu bisa bikin 100% setahun, berarti ya antara lu beruntung kesana dengan volatilitas yang lumayan gila, atau ya rungkat. Gitu. Jadi lu nggak bisa mengharapkan pakai AI and then masuk, wah ini jalur aman 100% pasti benar, gue all in and then porto gue naik berkali-kali lipat. Itu nggak mungkin. Kalau lu bisa, berarti lu beruntung banget. Atau lu ketemu sebuah celah yang nggak semua orang dapat, tapi berarti lu pintar banget. Dan itu bukan kayak lu taruh and then lu lepas. Gitu loh. Itu pasti sesuatu yang lu kerja beneran. Gitu loh. Kayak misalnya orang-orang yang jago meme coin gitu kan. Ya mereka emang udah jago. Kalau mereka pakai AI lagi and then dia ngajarin cara AI-nya and then dia tetap aktif menggunakan AI, probably bisa jadi lebih gampang kerjanya.
Tapi kalau gue sebagai orang yang bukan jago meme trading, gue jago pakai AI tapi nggak jago meme trading, gue minta AI-nya untuk meme trading, probably gue akan rungkat. Oke. Kebayang kan? Kebayang. Jadi tools ini tuh bukan sebuah cheat code. Ya. Lu emang harus bisa dari awal untuk ngelakuin apa yang lu mau. At least tahu dasarnya lah, kayak gitu. Oke. Tadi sebenarnya gue mau nanya nih Gimana? terkait yang meme trading tadi ya. Sebenarnya kan dengan banyak kayak launchpad, terus sekarang banyak juga meme coin yang bermunculan setiap detiknya bahkan ada ya. Dan gue tuh sebenarnya kepo banget gitu, kayak gimana sih cara melihat meme coin yang benar-benar bakal the next 100x menggunakan AI gitu. AI. Karena formulanya sejauh ini gue belum menemukan selama gue menyelam di browser gitu ya. Gue belum menemukan gimana caranya menemukan the next 100x meme coin, the next 1000x meme coin. Nah, gue pengen tahu, lu udah pernah nemu nggak terkait gimana caranya, dan kalaupun lu nemu itu boleh di-share nggak kok di sini? Oke, ini pertanyaan menarik. Gini, menggunakan AI untuk cari the next 100x, 1000x mungkin saja bisa. Oke. Tapi kalau lu bisa berpikir seperti ini dan lu ada inisiasi untuk mencari, berarti orang-orang di luar sana juga ngelakuin hal yang sama. Oke. Itu cara gampangnya aja. If we are a retail trader yang nggak pinter-pinter banget, kalau lu bisa kepikiran hal tersebut, probably orang lain juga ada pikiran, dan probably orang lain sudah ngelakuin. Oke. Atau probably market sudah efisien. Yang lu bisa lakukan, misalnya kayak let's say salah satu kenalan gue nggak tahu mention namanya nggak ya? Ya adalah Bevan misalnya. Bevan kan jago banget pinpoint, gitu. Dia bisa tracking. Kalian bisa nonton YouTube-nya Bevan lah. Shout out to Bevan juga. Gue nonton video dia yang terakhir. Dia bisa tracking satu wallet yang wallet itu dicuci. Dicuci walletnya sama orang itu dari satu exchange ke exchange lain, terus ditarik. Dan Bevan bisa ketemu walletnya. Gue nggak ngerti tuh gimana caranya. Itu magic apa yang dilakukan gue nggak ngerti. Entah pakai AI, pakai apa gue nggak ngerti. Even gue yang ngerti AI, gue juga nggak ngerti dia pakai apaan. Entah dia tracking satu-satu kah, entah ada polanya yang dia tahu. Mungkin orang ini setiap kali withdraw misalnya angkanya emang segitu $10,000, dan mungkin di jam berapa dia tahu tidurnya orang ini jam berapa. Mungkin dia tahu. Gue nggak tahu hal itu. AI juga nggak tahu. Jadi kalau lu mau cari kayak gitu, lu probably harus get into the mud. Lu harus masuk ke lumpurnya. Cari dulu, lu harus tahu cara nyari diamond in the mud-nya kayak gimana. Bevan tahu. Kalau Bevan tahu caranya, dia bisa minta tolong AI untuk bikin alarm misalnya. Tolong cari ini bikin cron jobs. Cron jobs itu basically adalah AI-nya kerja tiap misalnya 5 menit gitu. Bikin interval gitu lah. Tiap 5 menit coba cek wallet ini apakah ada transaksi yang aneh, yang polanya seperti ini, yang dia udah ketik. Si Bevan udah ketik, contoh kayak gitu. Gua nggak tahu ya Bevan ngelakuin itu atau enggak, gua nggak tahu. Tapi intinya lu harus tahu dulu gimana cara cari diamond in the mud-nya. Cara cari berlian di dalam lumpurnya, lu harus tahu dulu. Misalnya, lu harus jalan ke tengah, cari lumpur yang lebih keras. Lu harus tahu cari itu dulu. Kalau lu nggak ngerti, ya lu cuma lihat satu lautan lumpur yang lu nggak tahu mau cari diamondnya di mana. Tapi lu kasih dapat sekop, gitu. Sekopnya itu AI-nya. Lu cuma bisa sekop doang. Ya nggak tahu sampai kapan. Nah, artinya kan kalau ini kan tracking wallet ya. Kalau misalnya menurut lu nih, kalau misalnya kita cari informasinya di X, kira-kira efektif nggak? Enggak. Kalau misalnya dapat di X berarti udah semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu. Bevan bisa masuk satu meme coin yang market cap-nya masih 10.000. Gimana caranya dari X? Nggak bisa. Iya, betul. Lu harus tahu orangnya ngapain, dia tidur jam berapa, dia bangun pagi mungkin jam berapa, atau gue nggak tahu lah Bevan ngapain lah. Kira-kira gitu. Lu nggak bisa cari sebuah informasi yang hidden gem, and then expect it ada di X. Nggak mungkin bisa. Kalaupun ada, returnnya nggak akan sebesar itu, atau risk to rewardnya udah nggak make sense. Let's say risk to rewardnya dia udah 10 juta market cap, let's say, atau 5 juta market cap, atau 2 juta market cap. Tapi sudah ada di X, artinya orang-orang sudah tahu. Kalau orang-orang sudah tahu, apakah dia bisa naik lagi? Belum tentu. Tapi apakah bisa? Bisa. Tapi belum tentu. Lu jadi gambling. Coba bayangin kalau itu belum ada di X. Tapi lu masuk duluan. Ya kan? Belum ada di X, lu masuk duluan dan lu tahu orang ini akan sebarluaskan di X karena dia emang secara historical itu tuh setiap kali bikin meme coin atau bikin thread di X itu tuh viral. Jadi ada kemungkinan ini pumping. Kalau lu bisa masuk ketika dia baru klik deploy koinnya, masuk nih market cap 10.000, market cap 100.000,
ya lu gila kayaknya. Tapi gimana caranya? Gitu loh. Nggak bisa dengan AI carikan saya koin, nggak bisa. Lupakan guys, tidak bisa itu ya. Harus tahu dulu batasan AI itu bisa ngapain aja. Oke. Gue sempet sih kalau sejujurnya ya menggunakan Grok ya untuk ngekurasi berita setiap hari, nyari potensial meme coin yang under 100k market cap gitu. Dan gue lihat kayak ini apaan koin ini nggak potensi sama sekali menurut gue gitu. Artinya apa? Artinya menurut gue juga sebenarnya memang benar kata lu, kita harus benar-benar menyelam, tahu seperti apa metodenya, baru dia ngasih rekomendasi yang tepat gitu. Karena kalau enggak ya tetap aja, maksudnya dia ngasih ya ini aja nggak rame koinnya di X, tapi walaupun pas gue cek ya lumayan, cuman ya potensi naiknya nggak begitulah gitu ya. Nah pertanyaan gue adalah tadi kan kita kan wallet tracking udah kita bahas, melalui X juga kita udah bahas. Nah biasanya kan orang yang ngedeploy akhir-akhir ini yang mungkin at least tuh naik 100 juta market cap deh meme coinnya gitu. Biasanya kan rata-rata dari pump fund ya, mostly. Dari Solana lah. Ya dari Solana. Nah so far Solana ini punya ini nggak sih? Bukan Solana ya. Pump fund ini punya MCP atau API yang bisa kita colok ke AI agar supaya bisa menemukan the hidden gem tadi gitu. Itu gue nggak bisa jawab karena gue sendiri belum pernah cek pump fund apakah ada MCP-nya atau enggak. Cuman it's very unique marketing kalau misalnya emang si pump fund bikin MCP ya. Itu maksud gue cukup marketing yang lucu lah, bisa dibuat lah. Tapi kalau misalnya pun ada MCP-nya, market udah efficient. Berarti semua orang bisa. Iya Gitu betul. Dan apa kalau bisa bikin MCP-nya? Nggak bisa. Itu harus orang pump fund yang buat. Gitu loh. Iya. Mungkin aja dengan mereka bikin MCP malah ngerusak the fund. Karena semua orang pakai AI. Ya. Jadi nggak sebrilian itu berpikir bahwa kalau misalnya pump fund bisa ada MCP segala macam ya semua orang akan pakai MCP. Gitu Oke. Nah sekarang kita coba geser sedikit ya kok ya. Tadi kan kita berbicara meme coin ya. Gue pengen tahu terkait exchange dan perpetual DEX gitu. Nah so far gue pengen tahu gitu. Kita bisa nggak sih buat teman-teman yang mungkin investor ajaib yang belum tahu ya terkait hal ini, kita bisa nggak sih kita bikin AI trading kita sendiri dengan metode ataupun kita pakai indikator apapun gitu ya, kita perintahkan bisa kita colok ke exchange ataupun perpetual DEX. Nah workflow-nya seperti apa? Oke. Ini mungkin yang teman-teman bisa beneran lakuin ya, dan mungkin aja hopefully if you find the golden line, kalian tahu cara bikin indikatornya, tahu cara bikin technical, kalian ngerti technical gitu, mungkin beneran bisa making money. Dan ini juga yang gue lakukan sebenarnya. Jadi yang bisa kalian lakukan itu sebenarnya adalah kalian harus tahu dulu cara trading. Itu harus, karena wajib lah. Kalian nggak bisa bikin kalian nggak bisa bangun mobil walaupun pakai AI sekalipun, tapi kalian nggak ngerti engine mobil tuh kayak gimana, nggak mungkin bisa. Kalaupun bisa, yakin nggak mobil tuh tahan lama gitu loh. Karena kalian nggak bisa ngeliat dalamnya segala macam. Sebenarnya kalau kalian ke TradingView itu, bahkan gue terakhir kali cek kalau nggak salah TradingView udah ada AI-nya sendiri di dalam bahkan. Iya semalam video TikToknya keluar nih gue. Tapi gue nggak cek. Gue belum cek juga. Tapi sebenarnya ada MCP-nya. TradingView itu ada MCP-nya. Artinya bagi teman-teman yang nggak tahu MCP dari tadi mungkin bingung ya. MCP itu basically adalah konektor lah. Jadi TradingView bikin MCP. MCP ini tuh basically cuma isinya teks doang yang ngasih tahu AI klik apa itu artinya apa. Kalau lu butuhnya apa, kliknya apa. Kira-kira gitu doang teksnya. Ya. Jadi tutorial cara pakai TradingView buat AI agent itu adalah MCP basically. Jadi lu konekin MCP-nya ke si AI-mu, entah lu mau pakai cloud, pakai Codex segala macam. And then lu bisa bangun indikator di sana. Let's say lu emang secara backtest tahu kalau cara tradingmu ini tuh oke. Lu tahu cara pasang SL di mana, lu tahu cara pasang entry di mana, lu tahu cara pasang take profitnya di mana. Lu tahu kalau misalnya kalau udah masuk sampai persenannya sekian, mungkin harus aktifin yang namanya trading stop. Lu tahu gitu untuk mencegah supaya tradingmu nggak terlalu boncos. Whatever lah cara lu seperti apa. Tapi emang lu udah harus profitable dulu. Betul. Oke. Lu harus tahu cara making money profitable melalui teknikalmu sendiri gimana.
Itu yang pertama. Setelah lu konekin MCP-nya, yang kedua tadi yang lu udah tahu cara trading, yang ketiga adalah lu tinggal bangun indikatornya. Lu bisa bangun indikator custom buat lu sendiri. Oke, itu Tapi lu caranya harus gimana? ngerti cara prompting. Oke. Karena kalau lu misalnya tidak bisa menjelaskan bahwa cara gua trading itu seperti ini loh, tapi dengan teks, nggak dengan gambar ya. Ya. Kalau lu nggak bisa menjelaskan itu, AI-nya juga nggak akan terlalu ngerti lu maunya apa. Gitu. Paham, Jadi lu harus ngerti cara prompting yang benar tuh kayak gimana. Misalnya let's say lah lu berhasil. Ya. Lu berhasil bikin, and then lu lihat indikatornya, oh ini berhasil nih, indikatornya sesuai sama yang gue mau. Misalnya let's say dia lagi bikin higher high, higher low, higher high, higher low, begitu udah tembus, break lagi ke atas, dia revisit another low, misalnya sampai Fibonacci mana lu entry, SL di lower low sebelumnya, higher low sebelumnya, and then TPP di atas misalnya gitu kan. Yeah. Mungkin teman-teman nggak ngerti teknikal agak pusing ya. Cuman intinya lu udah ngerti lah maunya kayak gini gitu. Ya. Dengan minimal RRR berapa gitu misalnya. Ya. Lu udah tahu jelasinnya, tinggal eksekusi di AI-nya. Kalau misalnya udah bisa bikin, udah sesuai, dan which is itu juga nggak mudah sebenarnya. Apakah AI-nya bisa bikin kayak gitu sesuai dengan arahan lu? Lu tinggal automate ini. Oke. Artinya apa? Indikatornya sudah ada. Itu kan tinggal on off doang. Lu tinggal sambungin ke exchange, misalnya ke DEX, ke walletmu, atau ke exchange apapun yang mungkin ada MCP-nya juga mungkin, Oke. atau ada konektor langsung. Ini kan cuma on off doang dari TradingView ya. Ya. Dia cuma ngasih sinyal doang, and then ya udah langsung open di sini. Ngasih sinyal sini, TradingView open di sini. Itu juga bisa sebenarnya. Open close-nya cuma kasih sinyal, nggak perlu AI bahkan. Ya. Lu mau bikin pakai AI supaya AI-nya nge-trade sendiri juga bisa. Cuman ya biasanya kalau orang udah ada indikator ya pakai webhook aja gitu, udah gampang lah. Ya. Tinggal lu front test, apakah benar yang sesuai dengan backtest. Nah biasanya kalau udah bisa bikin seperti itu, beberapa hasil yang gue temukan adalah either kalau misalnya kalau misalnya profitnya tinggi dalam waktu setahun, tinggi banget, berarti rungkatnya juga banyak. Oke. Itu sangat normal. Lu mau potensial untung yang gede banget, itu biasanya volatilitas portofoliomu akan gila juga. Ya. Misalnya let's say dari 100% portofoliomu, dia akan sempat misalnya turun sampai 70% Oke. sebelum bisa nyentuh 300%. Ya. Gitu. Jadi apakah lu bisa percaya di masa depan ini nggak akan rungkat? Oke. Tinggal lu percaya atau nggak doang sama sistemnya. Jadi lu nggak bisa all in juga. Ya. Yang kedua, dia profitnya nggak akan segila itu. Misalnya 30% itu udah gila sih sebenarnya. Tapi dia akan slow. Dia akan mungkin nggak tiap hari trading, Ya. mungkin sebulan cuma sekali, mungkin aja nggak trading sama sekali, tapi mungkin satu kali trading baru dapat 30%, atau bahkan dia nggak semulus itu Ya, biasanya. Biasanya golden line-nya itu tuh ada di ya ini at least yang gue temukan ya dari beberapa kali backtest dan banyak banget indikator yang gue coba, which is sebenarnya gue masih belum selesai juga nge-testing. Yang gue temukan paling sering adalah secara jangka panjang dia profit. Oke. Dia profit mampus. Tapi kalau disandingkan sama holding Bitcoin doang, holding Bitcoin biasanya menang. Paham nggak? Paham. Jadi let's say nih kita trading berkali-kali. Profit nih memang. Tapi hanya dengan holding Bitcoin, profitnya lebih gede. Sepakat sih. Jadi mikir, mendingan gua capek-capek trading dan bangun ini lalu bikin atau just hold Bitcoin, that's it gitu. Cuman ya sekali lagi gua risetnya juga belum selesai gitu. Oke. Bisa aja gua belum menemukan apa yang gua cari gitu. Ya. Karena untuk ngebangun itu susah juga. Nah, sekarang posisinya gua udah bangun satu indikator lain. Oke. Namanya gua sebut sebagai Fatal Forest. Avatar Forest. Fatal Forest. Oh, Fatal Forest. Itu nama ID game gue lah. Oh, oke. Fatal Forest Trend Engine gitu. Oke. Ada di Discord pribadi gue. Gue punya Discord membership juga. Oke. Itu orang-orang di dalamnya udah pada pakai. Boleh di-share nggak lo? Nanti linknya di bawah ini boleh nanti ya kok. Oh ya boleh. Oke. Cuman itu tuh juga masih eksperimen karena secara backtest oke banget. Ya. Oke. Tapi secara front test lagi kita coba gitu. Jadi gue nggak bisa menjanjikan kalau ini indikator yang paling bagus juga sebenarnya. Oh. Cuman secara dibandingkan dia holding Bitcoin, oh ini menang. Ya. Teman tradingnya nggak se-frequent itu, malah kalau pikir-pikir lagi kan, kalau kita bisa trading cuman sebulan 2 kali dan bisa menangin
kenaikan harga Bitcoin, kenapa enggak? Pikir-pikir lagi kan, lebih banyak liburan ya kan. Gue sih Betul. nggak mau ya kerja di komputer 24 jam ngeliatin chart mulai, gue nggak mau ya. Gue sih maunya gue liburan 28 hari, kerja 2 hari gitu. kalau bisa. Ya. Ya itu ada juga lah. Itu sedang dibuat dan emang sedang berjalan sampai sekarang. Cuman karena sekarang Bitcoinnya sedang sideways, Ya. ya banyak manipulasi di sana jadinya. Kan kita mainnya tren. Ya. Bitcoinnya sedang sideways berbulan-bulan, jadi ya gitu. Jadinya banyak false information di dalam itu, gue juga lagi pelajarin. Oke. Berarti artinya ini belum perfect banget ya kok ya. Belum istilahnya indikator udah ada, produknya udah ada, Ya. bisa dipakai. Cuman marketnya belum efisien untuk pakai indikator ini. Oh. Mungkin aja ketika nanti sudah bottoming, let's say, gue prediksi di Oktober gitu. Ya. Nanti begitu dia naik, nanti dia akan nyala tuh. Ya. Oke, long di sini, ya udah gue long. Nah mungkin di situ gue akan profit gila-gilaan. Kira-kira gitu. I see. Nah, ini kan dari tadi lu berbicara sangat teknis banget ya. Ya, Mungkin mungkin ada yang udah bui-bui kepala. orang investor ajaib ini kan mungkin ada yang udah akrab dengan AI dan mungkin ada juga yang sama sekali belum akrab. Nah, kalau boleh tahu, boleh di-share nggak kok gimana caranya belajar AI dan di mana bisa belajar AI sama lu? Mulus ya. Ya, silakan di-share aja kok. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pakai AI. Gue yakin teman-teman investor di sini udah pernah pakai AI lah. Ya, ya. Notabene kecil banget yang nggak pakai. Mungkin udah pernah pakai AI juga untuk mencoba trading, Ya. analyze the news segala macam, and then mencoba trading dari itu. Nah, teman-teman perlu tahu AI sekarang itu update-nya luar biasa cepat. Bahkan gue pribadi aja nggak bisa ngikutin. Betul. Gue yang pakai AI tiap hari, yang nge-vibe coding, cloud code apa segala macam, gue nggak bisa ngikutin perkembangan itu. Nggak make sense, cepat banget. China, US itu inovasinya baru-baru terus. Ya. Nah, dengan adanya terlalu banyak informasi ini, teman-teman mungkin jadi bingung kayak, gue mau belajar AI, gue mau bikin kayak gitu, gue mau bikin yang Josh bilang tadi. Ya. Tapi mulainya gimana? Ya. Gue harus belajar apa nih? Mungkin gue bisa cari nih di YouTube, how to trade with AI segala macam. Itu banyak banget video sampah, lu silakan nonton lah. Itu sampah semua guys. Ya, gue jamin. Karena nonton, Iya lagi gue nggak akan ada yang profit, yakin gue. Iya betul. Kalau ada yang profit kayak gitu, nggak mungkin di share di YouTube, nggak mungkin. Pasti di premiumin dulu ya. Nggak mungkin ada di premium. Atau bahkan nggak di-share sama sekali. Nggak profit, yakin gua. Kalau misalnya ada yang profit itu pasti disembunyiin, nggak mungkin nggak. Ya. Karena kalau misalnya ada, market akan efisien dan semua orang pakai gitu loh, nggak make sense aja. Ya. Atau yang kalian akan nonton di YouTube adalah biasanya orang-orang yang ngajarin cara trading, tapi ngajarin konsepnya doang. Oh. Dia nggak bener-bener ngajarin lu, nggak akan bikin stepnya gini ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Nah, kalaupun kalian nonton video itu, biasanya kalian akan bingung. Karena kalian nggak ngerti apa yang dia bilang, karena AI-nya udah bukan terlalu canggih, udah terlalu teknis. Ya. Semua orang Indonesia itu taunya chatbot. Buka ChatGPT, nanya, AI-nya jawab. Curhat bahkan ya. Nah, iya curhat bahkan. Ya gue masih ngelakuin itu sih. Nggak apa juga. Oke. Kita ngomong, AI jawab. Kita ngomong, AI jawab. Kita banyak banget orang Indonesia belum tahu bahwa AI itu tuh bisa bangun aplikasi. Mungkin kedengarannya sederhana. Gue mau bikin aplikasi apa, Jos? Ya AI tradingmu. Mau apapun, mau bikin untuk balas-balasin email otomatis. Ya gue udah pakai AI agent gue, setiap pagi dia jam 7 ngebalasin semua email gue, bikin draft. Oke. Dia tahu gue bahasa gue maunya apa, dia tahu sponsorship apa yang gue nggak suka, cara nolaknya gimana, bahasanya seperti apa, dia tahu semuanya. Red card gue juga dia tahu. Dia yang balas. Gue cuman konfirmasi doang. Oke, confirm, nggak suka. Dia langsung bikin semuanya tiap pagi. Oke. Itu bisa. Berarti invitation lo ke Ajaib per hari ini juga AI yang jawab. Enggak, itu kan dari WhatsApp. Oh, WhatsApp. Tidak. Gue kira agent Bukan. WhatsApp gitu. Jadi itu dari email. Oke. Kalau itu aplikasi itu apakah bisa dibangun? Bisa. Apakah service-nya available di internet? Enggak. Lu nggak bisa beli itu di internet. Nah, hal-hal yang lu nggak bisa beli tapi lu bisa bayangin, itu tuh kemungkinan besar AI-nya bisa buat. Kalau lu ngerti cara vibe coding, kalau lu ngerti fondasi utama AI itu seperti apa, kalau lu ngerti harus mulai belajar dari mana dulu. Ya. Nah, di tempat gua dari mulai belajar AI.com, nah bagus banget tuh namanya kan. Iya. Lu tinggal buka aja. Sebenarnya sekarang masih belum semua modul udah jalan. Ini sekarang masih soft launch jatuhnya. Soft launch ya. Masih soft launch banget. Kita baru dari 6 modul. Masing-masing modul tuh ada banyak video. Ya. Sekarang baru ada 2 modul yang berjalan dan sekarang sedang modul ketiga. Oke. Yang 2 modul ini itu total ada 14 video. Total semuanya ketika 6 modul udah full itu akan ada 50 video.
Oke. Nah, Dan sekarang- harganya pasti naik ya? Harganya pasti naik. Ya, Kalau oke. misalnya modul berikutnya udah jalan, harganya pasti akan naik. Nah di bulan Oke. Agustus ini modul ketiga akan segera muncul. Supaya gue bakal check out guys. Biar nggak naik harganya. yang modul 3 akan muncul udah 70%. Ya. Nanti di modul 3 kita akan belajar tentang cloud itu tuh atau AI yang kalian bisa pakai itu sebenarnya bisa ngapain aja. Jadi kita kupas sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nggak cuma chatbot doang. Oke. AI yang kalian pakai itu guys, sebenarnya bisa ngejalanin bisnis di komputer kalian. Oke. Kalau kalian ngerti cara makainya. Ya. Dia bisa ngegerakin semua file yang ada di dalam komputer kalian bahkan dari HP. Jadi sekarang HP gue ini connect komputer gue di rumah. Yang gue bisa Oke. nyuruh dia kirim apapun ke gue atau misalnya gue nyuruh dia untuk edit file mana Ya. dari HP ini juga bisa. Makanya gue bisa kerja di mana aja basically sekarang. Kayak gitu. Gila. Jadi- Ini impian semua orang ya. Udah bukan WFH lagi ya. Bukan WFH. Work from anywhere. Oke. Itu cuma butuh HP doang basically. Ya, Kalau ya. bisa ngobrol kayak AI-nya, basically AI-nya bisa kendalin apapun yang ada dalam komputermu. Bahkan dia buka browser, Ya. cari sesuatu dari browser, dia buka Facebook, cari akun orang lain gitu, dia bisa klik segala macam dia bisa. Oke. Jadi kalau lu ke rumah gue sekarang itu komputer gue gerak-gerak sekarang. Oke. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, I see. Nah, ya dari situ kalau kalian tertarik silakan cek aja di mulaibelajar.com teman-teman. Ya per hari. Kalau kalian bingung masih mau nanya-nanya, masih ragu segala macam, apa aja yang dipelajari di dalam, di situ ada WhatsApp juga. Ya. Klik aja WhatsApp-nya nanti ada yang balas di situ. Agent. Gua juga. dan agent. Oh, gua dan agent. Oke. To be honest ya guys, tadi gua udah mencoba sebelum podcast ini gue juga discuss sama Kojos ya. Jadi terkait pengkurasian berita. Berita tuh dikirim, nih canggih sih menurut gua guys. Jadi berita tuh dikirim ke Telegramnya Kojos dan Kojos bisa memerintahkan, oh, gua pengen berita ini di-scripting sesuai bahasa yang sudah gua ajarkan, sudah humanize, udah Kojos banget lah. Jadi kalau lu pakai AI detector pun nggak akan ke-detect lah gitu ibaratnya. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman yang juga, mungkin teman-teman yang pengen belajar konten juga, itu cocok juga nggak sih buat mulai belajar AI.com ini untuk memulainya Diajar gitu. di dalam dia diajarin. Dalam diajarin juga. At least secara produksi video diajarin. Nanti karena gue juga kreator gitu kan, gue mungkin bisa kasih tips-tips juga di dalam kayak gimana cara jadi kreator yang oke gitu sampai bisa FYP segala macam, itu juga akan gue ajarkan. Oke. At least dikit-dikit supaya at least kalian dapat bayangannya lah, itu pasti diajarin. Oke. Tadi gue ngecek ya kok. Ini harganya sekitar 300 ribuan ya kok ya. Iya sih murah banget. Murah banget sih kalau menurut gue. Karena Ini masih soft launch lifetime juga sih. Lifetime. Jadi Guys. kalian sekali bayar udah nggak perlu bayar lagi. Kalau ada modul baru udah nggak perlu bayar lagi. Emang sengaja gue bikin murah. Oke. Karena menurut gue jujur agak concern pas gue tanya banyak orang Indonesia di channel gue kan, Ya. kalian pakai AI buat apa sih? Buat jadi Google aja bang. Astaga naga. Ini orang Indonesia kayak gini mah udah ketinggalan jauh lah sama China sama mana segala macam. Maksudnya Ya. there's so much way to make money di internet yang bahkan orang-orang di luar sana udah pakai gitu loh. Ya. Tapi ketika kita ngomongin AI di Indonesia, ngomongnya cuman ya gantiin Google lah, ya bikinin dokumen lah. Ya mungkin banyak pegawai di sini yang bilang ya dari klien dapat dokumen ya gue AI kan jadiin iya kerja gue lebih produktif, bisa lebih lagi guys daripada itu. Oke. Kalian belum tahu aja sebenarnya bisa ngapain aja. Nah, concernnya kalau misalkan bagi pekerja ini kan adalah security juga ya kok ya. Oke. Nah, tadi gue sempat mendengar juga kalau takutnya kalau di automate si AI ini tuh bakal bakal surfing di laptop lu dan bakal mengakses laptop lu, data-data lu semua takutnya kebaca lah. Nah, itu menurut lu itu berita yang betul atau memang bisa diantisipasi? Itu concern yang sangat valid sebenarnya. Ya. AI itu tuh sebenarnya bisa gue bilang pintar at the same time bodoh juga. Oke. Dia kan nggak tahu data-data yang menurut kita pribadi penting atau enggak. Ya. Bahkan kita bilang oke, ya dia delete aja. Apalagi kita juga kira itu nggak penting ternyata penting. Ya. Bisa-bisa aja gitu. Jadi untuk mengantisipasi ada kejadian tersebut, kalian bisa pakai laptop lain, which is mungkin banyak orang nggak bisa lakukan itu karena beli lagi laptopnya. Atau kalian bisa pakai VPS. VPS itu basically adalah kalian punya another komputer virtual private server ya. Ya, virtual private server. Jadi di dalam komputer kalian ada komputer lain lagi. Oke. Nah, di komputer yang baru itu, yang private itu, yang virtual itu, Ya. yaudah acak dulu aja. Kalau misalnya cloudnya tiba-tiba atau misalnya AI-nya amburadul, yaudah matiin aja komputernya selesai. Dia nggak akan bisa nyentuh isi komputer kan yang sebenarnya. Karena dia hanya akan stay di situ.
Kalau kalian setakut itu ya. Ya. Tapi sebenarnya pun kalau let's say pekerjaan kalian nggak sesensitif itu dan komputer kalian juga nggak ada data-data sensitif, ya silakan aja pakai komputer kalian. Terus nyalain misalnya kayak kalau pakai cloud ada cloud cowork, dia bisa akses semua data kalian kalau kalian kasih izin. Tapi biasanya supaya kerjaannya enak, kasih izinnya ke semuanya. Biasanya. Makanya jangan nyimpen data-data aneh ya kok ya. Jangan kayak misalnya password ini kalian taruh di tempat yang terbuka gitu loh. Ya. Jangan taruh seed phrase wallet. Iya. Itu gila kalau kalian taruh seed phrase wallet di komputer, agak aneh sih menurut gue. Gue nggak ngerti security berarti. Iya. Kira-kira gitu. Bisa pakai VPS lah kalau misal takut security. Nah, isunya adalah kalau misalkan pakai yang gue lihat ya. Oke. Kalau misalkan mau work from anywhere tadi gitu, by handphone doang. Isunya adalah kan laptop atau komputer kan harus selalu hidup ya. Ya. Oke. Itu lo pakai fitur dispatch kalau nggak salah gue ya. Ya di cloud ada ya. Ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut. Kalau misalkan pengen komputer selalu hidup tuh apa sih tools dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman? Karena kan gue lihat juga kalau AI trading juga membutuhkan laptop juga harus nyala 24 jam gitu. 24/7 supaya efektif untuk menyaring berita dan lain-lainnya ya. Dan karena apalagi crypto market tuh cepat banget berubahnya lah. Gitu. Butuh 24/7. Nah, menurut lu apa tools yang perlu dimiliki teman-teman starter pack-nya lah gitu? Buat kebanyakan orang Ya. pakai VPS yang tadi. 1 VPS. Kalau kalian sudah pakai VPS, basically kalian punya komputer yang menyala 24 jam non-stop Oke. virtual. Itu cara paling gampang. Cuman kalian harus bayar berapa dolar per bulan lah. Misalnya kayak $5 per bulan. Itu cukup murah lah dibandingkan kalian beli komputer baru. Laptopnya harus mati nggak? Harus hidup nggak? Sorry. Kan nyala di cloud. Bebas. Komputernya mati juga nggak masalah. Oke. Yang penting kalian punya akses ke server itu, ke VPS itu. Misalnya dari HP. Terserah kalian. Kalian mau remote control dari HP, nanti ada Windows-nya di sini juga bisa. Bisa-bisa aja. Oh, diajarin di mulai-belajar.ai.com. Ya, bisa diajarin. Oh, itu oke. maksudnya Akan masuk modul ya? bukan sebuah sesuatu yang rumit banget sebenarnya. Itu cukup generic lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya let's say lu mau beli komputer yang nyala 24 jam, bisa juga. Oke, bisa Kalau lu juga. ada duitnya dan komputermu cukup kuat untuk nyala 24 jam. Biasanya orang-orang pakainya iMac. Pakai Apple. Yang mini PC itu ya? Ya yang Mac Mini, kotak. kok pakai iMac ya. Mac Mini. Mac Mini itu ya? Mac Mini ya. Oke. Gue pakai Mac Mini. Oke. Gue pakai Mac Mini itu nyala 24 jam. Apakah gue perlu pakai Mac Mini? Sebenarnya nggak juga. Oke. Cuman gue lebih suka aja ada Mac Mini gitu. Di rumah gue ada robotnya gitu nyala. Atau FOMO. FOMO juga sih sebenarnya. Udah kebeli. Ya udahlah pakainya. Ada juga. Kalau gitu gue pakai VPS aja gitu. Cuman emang kemarin itu tuh kalau gue boleh curhat dikit, Mac Mini tuh gue beli supaya gue bisa nyalain AI tapi lokal. Jadi AI-nya tuh benar-benar hidup di dalam komputer gue dan dia nggak, gue nggak usah bayar lagi. Kalau sekarang kan gue harus bayar kan, Ya. biaya API. Tiap kali AI-nya kerja gue bayar berapa sen. Berapa Oke. sen. Nah kalau AI-nya lokal langsung hidup di dalam Mac Mini itu ya nggak perlu bayar lagi. Karena dia yang kerja di dalam. Jadi gue pakai konsumsi listrik. Oh. Gitu. Oke, pakai konsumsi listrik tuh nggak nunggak kan? Mas, bukan nunggak, sorry, agak bertambah Enggak, kan ya, ininya nambah pembayarannya. dikit lah. Paling Mac Mini berapa sih? Ya. Wattnya kecil banget. Kecil lah ya. Kecil banget. Bahkan ada yang sampai beli Mac Studio juga ada. Oke. Itu yang gede sekalian supaya AI yang masuk ke dalam itu tuh yang lokal bisa jauh lebih kuat. Itu juga boleh. Oh. Tapi biasanya sampai puluhan juta ya, 90-an juta nggak salah Mac Studio sekarang. Berarti untuk at least untuk starter pack yang pemula-pemula banget, kalau misalkan low budget pakai VPS aja kali ya. buat VPS nyoba-nyoba, bisa. ya. Kalau mau yang ada fisik di rumah, mau ngulik-ngulik sampai sengulik itu pakai Raspberry Pi juga bisa. Raspberry Pi. Raspberry Pi, carilah di toko online. Dia bentuknya kayak flash disk kecil gitu. Cuma perlu listrik doang. Itu basically CPU. Oh. Kecil-kecil banget. Dia bisa nyala 24 jam dan listriknya tuh kecil mampus. Oh. Dia nggak perlu gede, kenapa? Karena kita kan pakai AI-nya yang cloud server. Bisa pakai ChatGPT atau apapun. Dia bukan komputernya yang kerja, tapi AI di mana luar sana yang kerja gitu buat kita. Ya. Koneksinya nyalain pakai ini, kecil juga bisa. Tapi gampang VPS aja lah. Pakai VPS aja VPS ya. aja. Oh, I see. Nah, kalau misalkan so far ya, kan cloud itu kan juga ada di cloud code itu ada yang cloudnya, yang awannya gitu. Awannya, untuk, oke. Ya, untuk menyimpan datanya, bener gak sih? Ya. Nah, ada yang lokal, ada yang awan. Nah, untuk VPS tadi tuh penggunaannya untuk co-work doang atau gimana gitu? Itu basically cuman komputer lain aja.
Jadi lu mau lain. ngapain di komputer itu juga sama aja seperti lu mau ngapain di komputer lu pribadi. Penggunaannya sama persis. Oke. Lu cuman basically bukan beli. Lu basically nyewa komputer orang lain Ya. yang entah di mana lokasinya dan lu akses di komputermu. That's it. Jadi lu mau di dalam mau install Dota juga mau main game situ juga bisa. Oke. Gitu. Lu mau install cloud yang AI-nya bisa. Lu mau install lu mau nyalain cowork di sana juga bisa. Tapi ya dengan clean slate ya, dengan Windows yang totally bersih. Nggak ada file di dalamnya. Karena kan lu baru sewa gitu kan VPS-nya kan. Ya. Jadi dia nggak ada file apa-apa, kosong. Lu mau bangun dari sana dari nol juga boleh. Oke. Nah, ini kita geser lagi nih ke ini kan terkait course dan segala macam. Tadi udah kita bahas, kita geser lagi ke AI trading. Sekarang kan banyak nih indikator premium ya. Kayak Lux Algo, Smart Algo segala macam. Mereka ada juga AI di dalamnya untuk backtesting segala macam. Menurut lu, satu pertanyaannya adalah indikator premium kayak Lux Algo tadi itu bisa kita copy atau enggak? Kalau bisa caranya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada backtestingnya ya di apa namanya di Lux Algo Premium tadi. Kita bisa bikin juga nggak? Bisa. Supaya ibaratnya, ngapain gue langganan Lux Algo kalau gitu, mending gue bikin sendiri gitu. Nah, coba. Gini. Apakah bisa? Sebenarnya bisa dalam tanda kutip. Ya. Misalnya let's say Lux Algo bikin sebuah indikator premium yang lu Ya. cuma bisa akses dengan lu bayar. Ya. Let's say lu bayar lah. Lu bisa pakai indikatornya. Pertanyaannya cuma dua. Pertama, apakah dengan lu membayar, lu jadi bisa lihat Pine script-nya? Oke. Kalau lu Pine script itu bagi teman-teman yang nggak tahu, codingnya lah yang membuat indikator itu tuh jadi seperti itu, kan ada coding di baliknya. Apakah Pine script-nya bisa dilihat atau enggak? Jadi kalau lu pakai indikator yang biasa, misalnya kayak EMA atau apa segala macam yang udah available di mana-mana, itu kalau lu klik, lu bisa lihat Pine script-nya. Lu bisa copy Pine script-nya, lu bisa kasih ke AI-mu, ya ini indikator yang gue suka, EMA misalnya. Nah, apakah Lux Algo memberikan akses tersebut? Kemungkinan besar enggak. Oke. Oke, karena itu kan premium supaya nggak Betul. bisa di copy paste sama orang lain. Betul. Karena dia making money di sana. Ya. Kalau misalnya tidak ada, pertanyaan kedua, apakah lu ngerti di balik indikator itu dia tuh pakai apa sebenarnya? Oke. Let's say dia pakai campuran antara EMA sama Fibonacci sama Bollinger Band apa segala macam, bla bla bla, terus visualnya dibuat begini, gitu. Contoh, gitu. Atau dia ambil data dari mana, ditarik segala macam. Lu bener-bener ngerti. Oke. Kalau lu ngerti, berarti lu bisa jelasin ke AI, lu bisa bangun. Oke. Kalau lu cuman screenshot indikatornya, ini indikator dari Lux Algo, gue suka banget karena dia bullish banget, mampus segala macam bla bla bla. Lu kasih ke AI juga nggak bakal ngerti. Betul, gue sudah mencoba. Nggak akan bisa. Betul. Itu cuman logic aja. Jadi kalau lu cuma ngasih tunjuk, oke, dia akan buy di sini, sell di sini, pikirin sendiri AI ini pakai apa? Nggak akan bisa, yakin gue. Kalaupun dia bisa bilang, oh ya gini caranya, dibikin codingnya, lu copy paste ke Pine script lu, Beda ya? bikin pasti beda. Kalau misalkan itu kan kalau misalkan di setting ya, indikator itu kan bisa di setting. Nah itu kalau kita settingannya itu kita screenshot mungkin dalam artian ada apa aja nih indikator yang bisa dimunculkan di indikator itu, sub indikatornya apa yang bisa dimunculkan, misalkan higher low, fair value gap segala macam. Itu cukup nggak menurut lo? Atau emang nggak bisa aja gitu, harus ngerti gitu? Lu harus ngerti belakangnya apa. Berarti nggak cukup juga? Nggak cukup. Oke. Lu nggak bisa hanya dengan itu kan jatuhnya kan lu melihat sesuatu and then lu memecah-mecahkannya jadi beberapa hal kecil yang lu anggap oh mungkin aja caranya seperti itu, lalu lu kasih ke AI kan. Ya. Kira-kira seperti itu kan. Kalau pecahan lu benar, mungkin bisa. Kalau pecahan lu salah, nggak bisa. Tapi biasanya kan kalau gue boleh, ya silakan mau explore teman-teman ya. Kalau misalnya let's say kalian punya indikator nih yang kalian suka dari tempat lain, and then kalian punya aksesnya. Biasanya kan si indikator makernya itu tuh ada about indikatornya. Yeah. Dia ada bikin paragraf itu tuh menjelaskan indikator itu bekerjanya seperti apa. Dia pakai VWAP lambda apa-apa, dia jelasin itu semua. Yeah. Itu mungkin saja bisa membantu. Tapi apakah dia sepenuhnya jujur memberikan semua di situ? Kita nggak tahu. Ya. Gitu. Ya silakan coba-coba aja kalau misalnya kalian penasaran dan kalian rasa nggak ada salahnya gue coba, ya coba aja gitu. Oke, berarti buat untuk yang backtesting tadi possible juga sebenarnya kok ya. Possible. Kita bikin sendiri gitu. Ya, tapi gue juga harus tekanin ke teman-teman. Kalau Lux Algo ada bikin indikator premium dan harga premiumnya cuma $200-500 atau bahkan $1,000, Seingat gua itu sekitar $200 pas ini
apa sih Black Friday sale. Bilanglah $500 lah, semahal Oke. itulah. $500 buat investor kakap itu tuh murah banget. Kalau emang seajaib itu indikator dia, semua orang sudah kaya. Orang akan ngutang ke bank, beli $500, selesai. Terbayar utang banknya. Jadi indikatornya apakah akan membantu journey trading kita? Probably yes, dengan memberikan kita banyak confluence. Oke, kita sekarang sedang bullish, kita sekarang sedang ini. Oh ya silakan. Itu cuma data kuantitatif yang kita ambil, lalu kita pikirkan ini kayaknya waktu yang tepat untuk long, ini kayaknya waktu yang tepat untuk short. Oke, indikator Lux Algo yang A sama indikator gua kayaknya sinyalnya agak mirip-mirip nih. Yang kemarin ini udah nyala hijau, ini sekarang baru nyala hijau. Oke, dua indikator yang gua rasa sama-sama bullish, gua sama-sama percaya, bilang ini hijau nih. Ya. Buy sekarang. Itu juga bisa. Kayak gitu. Pemakaiannya seperti itu, bukan artinya lu buy and then lu taruh di AI-mu and then AI trading sendiri, enggak gitu. Itu benar-benar cara yang salah. Kayak kalau gini, teman-teman kalau ngerasa cara gua berpikir itu tuh mungkin aja salah, silakan coba. Karena gua juga belajarnya dari situ. Gue juga ngelakuin apa yang gue bilang jangan lakukan. Gue juga ngebuang banyak waktu di situ dan akhirnya gue kejawab sendiri. Oh emang nggak bisa gitu. Itu gue juga ngelakuin. Gue juga harus jujur aja. Gue juga ngelakuin. Nah, pertanyaan gue adalah kalau misalkan kita udah bisa membuat indikator kita sendiri sesuai settingan kita. Dan ini kalau misalkan efisien pun semua akan menggunakan ya terkait hal ini gitu. Apalagi bayar $500 tuh semua orang pakai. Kedengaran mahal, semua orang pakai pasti. Artinya sebenarnya ini cuman hanya sebagai alat bantu doang ya kok ya. Alat bantu bukan saja. untuk dapat fix money sekian gitu. Tidak, itu salah total kayak gitu. Karena kan banyak juga yang ya biasalah clickbait kan. Iya, banyak. Cara lu menghasilkan uang dari AI trading $100 pasti dalam sehari gitu ya. Enggak itu bullshit semua itu. Oh itu semua bullshit ya kan. Bullshit. Kalau lu nanti bakal di kelas lu bakal ngajarin yang benar-benar emang bisa kepake gitu ya. Bisa kepake. Gua akan ngajarin itu lebih ke fondasinya. Dengan lu belajar ini, lu basically mau bikin AI trading kek, mau bikin bot apa kek, bot untuk Instagram, untuk marketing bisnis lu segala macam, lu akan bisa bikin. Karena yang gue ajarin tuh fondasinya. Istilahnya, gue tuh nggak ngajarin lu cara beli rumah, gue akan ngajarin lu cara bangun rumah seperti apa. Taruh bata semennya di mana, segala macam. Tapi bukan lu yang naruh bata semennya, AI-nya yang taruh. Lu kan sebagai kontraktor rumah, apakah lu tahu campuran semen yang bagus? Mungkin tahu. Tapi apakah lu yang ngaduk semennya? Kan enggak. Lu kan nge-hire orang. Betul. Kuli kan? Kulinya tuh AI-nya. Gitu. Jadi gue ngajarin itu fondasinya. Jadi lu mau bangun rumah yang bentuknya kayak gimana, lu tahu posibilitasnya. Oh, kuli gue tuh nggak bisa bangun kayak gini karena ini nggak make sense. Oh, kuli gue bisa bangun ini, tapi kayaknya agak lama dan agak kompleks, tapi bisa. Dan gue tahu caranya. Mungkin agak lama tapi bisa. Kira-kira kayak gitu. Gue ngajarinnya itu fondasi dasarnya. Nah, ini menarik nih. Balik lagi ke AI trading. Nah, gue kan sempat nyoba juga ya untuk ngasih trading sinyal ya dari cloud gitu. Selalu ditolak. Kayak gue bukan advisor untuk ngasih sinyal trading gitu. Dia selalu bilang gitu. Gimana sih caranya supaya dia ini pertanyaan dari gue juga ya. Mungkin teman-teman investor ajaib juga, wah gue pengen dapat sinyal trading gratis dari cloud atau dari Gemini atau dari Grok. Nah, lu udah memecahkan masalah ini nggak, caranya gimana gitu? Gue sih AI gue mau kok kasih-kasih aja ya. Nah itu dia, kalau gue nggak mau dia, gue bukan advisor. Gue boleh, mungkin kalau gue boleh kasih masukan atau asumsi gue pribadi ya. Ini kapan lu mintanya? Beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Either ada beberapa kemungkinan AI yang lu pakai LLM-nya sudah ada di restriction, nggak boleh kasih financial advice. Atau permintaan daripada prompt lu yang lu ketik itu tuh terlalu menurut AI-nya agak terlalu kasar lah. Ya. Soft lah. Kurang apa bilang ya? Kurang straightforward nanyanya. Ya. Kurang spesifik. Maksudnya lu benar-benar menyerahkan kepada AI-nya, bukan lu kasih data and then lu punya opini and then AI-nya bantu untuk menjawab. Itu beda. Nah masalahnya kok, gue kan udah connect nih MCP-nya antara Cloud Desktop dengan TradingView Desktop. Ya udah connect nih MCP ya, Thread. Gue emang pengen
pengen dia baca data BTC USDT misalkan segala macam di time frame A B C D E. Oke, pertama kali gue suruh perintah kayak gitu dia ngasih trading sinyal. Yang kedua, gue minta sinyal untuk gue scalping, nggak dikasih. Gak dikasih. Iya. Kalau ada beberapa kemungkinan, scalping itu mungkin terlalu resiko. Oh. Scalping mungkin udah di restriction sama mereka, terlalu beresiko dan mungkin aja bisa bikin orang lebih banyak rungkat. Tapi kalau lo minta long term atau misalnya beberapa time frame 1 hari, 1 week, Ya. mungkin mau. Oh. Itu mungkin aja mau. Karena ya di luar sana juga banyak dibilang kan scalping juga banyak banget orang nggak make sense ngelakuin. Walaupun banyak yang bisa ngelakuin ya. Dan mungkin stres banget ngerjain itu. Dan mungkin secara data AI-nya menganggap oke, scalping itu nggak bagus buat banyak orang. Mungkin aja seperti itu. Oh, I see, got it. Tapi terlepas dari itu semua di mulai belajar AI.com lu pasti bakal ngajarin prompt yang benar itu seperti apa kok ya? Oh ya ada itu ada. Ada ya. Lu ada prompt master gitu nggak? Ibaratnya gue punya satu master prompt karena yang gue dengar ya, gue sempat juga belajar terkait AI digital marketing ya di Purwadika gitu. Nah jadi dia punya prompt master gitu. Lu punya prompt master lu sendiri nggak dalam artian? Oh sekarang itu prompt terbaik itu adalah prompt to prompt. Prompt to prompt. Oh ya, oke. Jadi menurut lu sepakat nggak dengan itu atau memang lu punya jurus sendiri gitu? Maksudnya tadi membuat prompt dengan prompt. Ya. Itu juga salah satu teknik yang gue ajarin. Itu bukan sesuatu yang sulit lah. Itu emang wajib kalian tahu lah prompt to prompt itu boleh banget dipelajarin emang. Itu emang universally accepted lah di tempat komunitas AI dimanapun. Karena biasanya gue lihat dulu tuh bahkan ada prompt engineer segala macam gitu ya. Kayak namanya keren banget padahal cuman gitu doang gitu kan. Ya kan? Ya, makanya cuman kayak buatkan saya prompt untuk bikin gambar nih jadi lebih bagus dengan bikin HD. Terus promptnya panjang banget. Wah, copy paste. Ini gue bisa bikin prompt kayak gini. Padahal cuma belakangnya cuma gitu doang. Cuma gitu doang terus AI-nya bikin karena emang AI-nya sekarang udah makin pintar. Jadi kita bikin prompt pendek singkat banget, dia bisa bikin prompt yang lebih jelas karena dia udah tahu, yang lu maksud tuh mungkin kayak gini kali ya gitu. Dia bisa bikin lebih jelas. Cuman at least dengan kalian belajar dasarnya, kalian belajar ada namanya 5 building blocks, itu juga bakal ngajarin kalian untuk bikin prompt yang panjang tadi itu lebih bagus lagi kayak gimana. Itu yang bedain kalian nanti sama orang-orang yang pakai AI cuma biasa-biasa aja. Gitu. Oke. Guys, jujur gue bakal check out abis acara ini. Gue bakal ini ya, jujur ya. Karena ini menarik banget, apalagi ini masih early bird ya, masih 300 ribuan ya kok ya. Masih 300 ribuan. Akan naik. Kira-kira nih semuanya selesai mulai materi atau modul dari mulai belajar.com ini, AI.com ini kapan kok targetnya? Selesainya. Ya. Hopefully awal tahun depan. Karena untuk bikin ini kan 50 video ya, banyak banget ya. Buset, ya. Sekarang baru selesai 14 tambah 7 berarti 21. Ada sekitar 29 lagi yang belum selesai. Dan bertambahnya materi juga kayaknya akan nambah lagi video-video yang menurut gua kayaknya ini harus ditambahin deh. Jadi mungkin enggak 50, mungkin akan lebih. Bahkan lifetime juga bakal live update juga ya? Live update. Dan ada Discord juga. Jadi teman-teman yang udah beli bisa masuk ke dalam Discordnya, mau nanya apapun ya ada teman-teman lain yang bantu menjawab. Gue juga bisa turun tangan jawab, bisa juga. Ada ininya juga nggak sih? Ada kayak live session gitu juga nggak sih? Live session untuk sekarang belum ada karena kita masih fokus banget untuk building itu. Tapi kalau kalian ada pertanyaan apapun atau mau sharing kayak gue punya masalahnya segala macam gini, ya ada di situ. Bisa langsung chatting. Tapi seru sih kalau misalkan live sessionnya itu pakai AI trading gitu. Jadi orang udah terniche banget lah gitu. Menurut gue ya. Nanti kalau ketika materinya sudah ada dan udah oke juga produknya gitu, AI trading itu menurut gue asik sih. Asik ya. Oke. Jadi kalau misalkan materinya lengkap, lo ngejualnya di harga berapa kok kalau boleh tahu? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Pastinya pasti naik ya. Pasti naik. Ini sekarang modul 3 ya, masih ada modul 4, modul 5, modul 6. Oke. Belum tahu naiknya berapa. Oke. Terakhir nih kok. Boleh kasih pesan-pesan atau tips and trick ke teman-teman investor ajaib, mungkin di kamera sini bisa dikasih kok, silakan kok. Oke. Ini mungkin karena kita temanya AI ya. Mungkin teman-teman yang orang kripto suka baca X gitu, lihat ada AI segala macam, making money berapa macam. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang bisa kalian kejar langsung kalian ekspor. Ya, silakan ekspor mau boleh.
Tapi jangan anggap itu the only holy grail. Making money itu nggak cuma di investasi guys. Di luar sana juga ada caranya. Making money itu nggak harus dari money to make money. Kalian juga bisa bikin dari skill to make money, dari tech to make money. Jangan cuma mikirnya money to make money, money to make money, money to make money. Gue rasa itu agak mungkin jadi salah pemikirannya. Jangan lupa juga kalian juga bisa kerja loh untuk cari duit, dan salah satunya dengan menggunakan teknologi yang available. Salah satunya dengan AI. Itu bisa banget. Bikin bisnis dari nol bisa banget pakai AI. Bahkan satu orang itu juga bisa. Oke. Thank you Kojos sudah hadir di Yuk, sama-sama. podcast Ajaib di Cuan Talks hari ini. Ini Sama-sama. obrolan yang sangat-sangat, kalau kata anak Jaksel tuh obrolannya daging semua ya. Daging semua ya. Ya daging semua. Tapi itu sebenarnya masih kulit lah ibaratnya Masih kalau kulit, dibandingkan ya. Belum. materi yang bakal ada di mulaibelajarai.com ya. Iya, belum Jadi sekali lagi pesan-pesan buat teman dari gua, kalau mau belajar AI apalagi juga tertarik untuk explore AI trading ke depannya, mungkin bisa dieksplor juga ya mulaibelajarai.com-nya bersama Kojos. Itu bakal dikuliti lagi, dikasih ilmu-ilmu yang lebih daging lah di dalamnya gitu. Gue mungkin nggak ngajarin specifically AI tradingnya. Ya. Gue akan ngajarin fondasi utamanya untuk lu bisa bikin aplikasi AI trading itu yang lu butuh. Oke, Sesuai ya. dengan stylemu sendiri. Betul. Nah itu menarik banget ya guys ya, dengan harga yang cuma 300 ribuan itu menurut gua murah banget lah, karena di luar sana bahkan ada yang jutaan-jutaan. Intinya nih bukan kelas ya 18 juta, bukan lah ya kok ya. Bukan. Jadi oke guys, thank you investor ajaib teman-teman semua. Nanti akan kembali lagi di next Cuan Talks. Tunggu aja siapa bintang tamu kita. GM, bye bye semua. Bye.